Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita bisa kembali ke sekolah dalam waktu dekat. Kangen suasana seperti pada gambar di sini ya. Dan juga untuk hari ini Bapak minta kalian agar belajar dengan serius dan ikuti pembelajaran dengan baik ya. Materi hari ini adalah tentang segitiga. Oke, kalian pasti sudah tahu apa itu segitiga. Karena segitiga adalah bidang datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. Ya, jadi ada 3 garis yang dihubungkan maka membentuk segitiga dan membentuk 3 sudut. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Oke, di sini ada gambar segitiga A, B, C. Ya, berarti kita bisa lihat ada A sebagai alas ya, T sebagai tinggi. Dan juga tingginya di sini bisa diilustrasikan yaitu AD. Alasnya yaitu BC. Oke? Dan perhatikan kotak yang ada di sampingnya. Pada gambar di samping dapat ditulis segitiga ABC. Nah, itu lambang segitiganya ya. Dibentuk oleh 3 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, dan CA. Segitiga ABC juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, memiliki 3 sisi, yaitu AB, BC, dan AC. Lalu memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. BC sebagai alas segitiga disingkat A, AD sebagai tinggi segitiga disingkat T. Jumlah sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan sudut A tambah sudut B tambah sudut C, maka hasilnya 180 derajat. AB atau AC adalah sisi miring dari segitiga. Oke, kalian harus paham ya pengertian segitiga ini. Kita lanjutkan jenis-jenis segitiga. Nah, pertama jenis segitiga menurut panjang sisi-sisinya. Berarti dilihat dari sisi-sisinya, yaitu yang pertama, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Ketiga, segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Kemudian dari segitiga sama sisi bisa kalian lihat gambarnya di mana panjang AB, AC, dan BC itu sama ditandai dengan sebuah garis pada tiap garis-garisnya. Lihat di dalam kotak di sini, sifat-sifat segitiga sama sisi. Pertama, mempunyai 3 sisi sama panjang. Kedua, mempunyai 3 sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Ya, jadi di sini 60 ya, di sini 60, di sini 60, di sini 60. Oke, seperti itu. Lalu mempunyai 3 simetri lipat dan yang terakhir mempunyai 3 simetri putar. Kemudian untuk segitiga sama kaki gambarnya seperti ini. Nah, dimana untuk segitiga sama kaki itu 2 sisinya sama panjang ya, yang ini ya seperti ini. Oke. Dan juga ada garis ini sebagai tinggi CD ataupun sebagai garis bagi. Oke, kita lanjutkan. Untuk sifat-sifat segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang, disebut dengan kaki segitiga, yaitu AC sama dengan BC. Kedua, memiliki 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. 3, memiliki 1 sumbu simetri, yaitu CD. Lalu segitiga sembarang, nah gambarnya kurang lebih seperti ini, dimana bisa kita lihat di gambar ini ya, 3 sisinya ini tidak sama panjang ya. Bisa kalian lihat pengertiannya di bawah. Sifat-sifat segitiga sembarang: 1, mempunyai 3 sisi yang tidak sama panjang. 2, mempunyai 3 sudut yang tidak sama besar. 3, tidak memiliki simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Kita lanjutkan.
Nah, jenis segitiga menurut besar sudut-sudutnya. Kalau tadi ditinjau dari panjang sisi, sekarang ditinjau dari besar sudut. Pasti kalian tahu ya, pertama segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku, adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Yang ketiga adalah segitiga tumpul, adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Oke, kita lanjut, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 3 segitiga yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, yang kedua segitiga lancip, yang ketiga segitiga tumpul. Nah, kalau siku-siku di sininya berbentuk siku-siku yaitu 90 derajat. Kalau lancip di sininya bentuk sudut lancip, sudut lancip, sudut lancip. Ya, artinya tidak sudutnya di bawah 90 derajat. Yang ini adalah sudut tumpul, di mana salah satu sudutnya bentuk sudut tumpul yang besar lebih dari 90 derajat. Nah, di sini ada keterangan juga. Nah, di sini ada A, kurang jelas ya, kita ulangi. Di sini ada A, B, C. Maksudnya apa? Di sini kan sudah ada A, B, C, kok ada A, B, C lagi gitu. A di sini ya, di sini adalah sisi yang menghadap ya dari sudut A, yaitu BC ya. Maka BC adalah A. Ya, kita ulangi biar jelas, Bapak tandai. A ini adalah sisi ya di hadapan sudut A. Ya. Lalu kalau untuk C berarti sisi di hadapan sudut C. Ya, yaitu AB. Sedangkan B berarti adalah sisi di hadapan sudut B, gitu ya. Nah, ini ya, seperti ini tuh, C di hadapan sudut C, A di hadapan sudut A, B di hadapan sudut B. Jadi seperti ini. Oke, untuk penamaan dari segitiga. A ini nilainya tidak diketahui ya, belum diketahui. B juga belum diketahui, C juga belum diketahui, akan diketahui dalam bentuk soal-soal. Oke, kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu. Kita lanjutkan, memahami keliling dan luas segitiga. Pertama, rumus menghitung keliling segitiga. Ya, keliling segitiga sama dengan jumlah ketiga sisi. Ya, jumlah ketiga sisi berarti ini ya, sisi ini nih, sisi A, C, ini sisi A, ini sisi B. Jumlahkan berarti A ya, keliling sama dengan A tambah B tambah C. Ini tinggal dijumlahkan saja ketiga sisinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk rumus luas segitiga sendiri ya, mungkin kalian sudah banyak yang tahu yang yaitu setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2, dimana keterangannya luas segitiga itu satuannya adalah bisa cm persegi, bisa meter persegi, dan seterusnya. Untuk alasnya adalah panjang alas segitiga yang ini ya, yang berbentuk mendatar ya, garis mendatar, dan T tinggi segitiga ini ya, tinggi segitiga. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, bukan yang ini. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk luas segitiga ya, kalian sudah cukup tahu lah, mungkin hanya mengingatkan saja. Kemudian untuk catatan nih, penting ya. Pertama, jika diketahui ya, ini dalam bentuk soal ya, jika diketahui luas segitiga dan alas segitiganya, jadi luas segitiganya sudah ada nilainya, alas segitiganya sudah ada nilainya, maka untuk mencari tinggi segitiga adalah ya, rumusnya ini yaitu T. T itu ada tinggi sama dengan 2 dikali luas dibagi alas segitiga. Ya, jadi 2 dikali luas segitiga dibagi alas segitiga dapat ditulis T-nya sama dengan 2L dibagi dengan A. Ya, seperti itu. Dan juga yang kedua, jika diketahui luas segitiga. Nah, luas segitiganya sudah ada nilainya dan tinggi segitiganya juga ada nilainya. Maka untuk mencari alas segitiga adalah A sama dengan 2 kali luas dibagi tinggi segitiga.
ditulis A sama dengan 2L dibagi T. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan diberikan sebuah contoh. Oke, kita lanjut. Hop. Nah, luas segitiga dapat juga ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini diketahui adalah A, B, dan C serta T. Kita akan menggunakan A, B, C. Ya, dimana misalkan T itu atau sebagai tinggi itu tidak diketahui. Ya, dan ini terjadi biasanya pada segitiga sembarang. Oke, bisa dilihat di sini rumus luasnya adalah akar dari S dikali S dikurang A, ya, dikali S dikurang A, lalu dikali S dikurang B, kali S kurang C. Ya, ini ya. Bisa kalian lihat. Di mana untuk S-nya itu adalah A ditambah B ditambah C dibagi 2. Ya, seperti itu. Ini khusus untuk segitiga sembarang dan syaratnya adalah ketiga sisi diketahui dan tinggi segitiganya tidak diketahui. Sisinya itu ada A, B, dan C. Oke, kita lanjut. Contoh yang pertama. Jika luas sebuah segitiga adalah 300 cm persegi dan tingginya 40 cm, tentukanlah alasnya. Kita jawab pertama, kalau alas berarti A ya yang dicari. A sama dengan 2L dibagi T. Berarti A-nya sama dengan 2 dikali 300 dibagi 40. Ya, yang hasilnya setelah dihitung adalah 150. Ya, kurang lebih. Oh, bukan 150 ya, berarti kurang lebih 15. Ini kebanyakan nolnya ya. Jadi 2 kali 300 kan 600. 600 dibagi 40 harusnya 15 ya, bukan 150 ya. Typo dikit. Kita lanjutkan. Untuk contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini segitiga sembarang, di mana ketiga sisinya sudah diketahui. Yang pertama 6 cm, yang kedua 12 cm, yang ketiga 8 cm. Pertanyaannya adalah keliling bangun di atas adalah titik-titik centimeter. Maka bisa kita cari, kita jawab, yaitu K sama dengan 12 cm ditambah 8 cm ditambah 6 cm sama dengan 26 cm. Ya, oke, tinggal kalian jumlahkan saja. Mungkin cukup mudah ya untuk mencari keliling segitiga. Ya, pasti semuanya bisa. Dan yang terakhir, kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Jadi dalam hidup kalian harus bekerja keras, begitupun dengan belajar, harus belajar dengan keras dan bersungguh-sungguh. Ya, keras di sini adalah tekun, ulet, dan konsisten. Ya, matematika itu mengajarkan konsisten dan ya, jadi harus konsisten. Dan demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kerjakan tugas dengan baik, dan tugas itu sebagai absen ya, terutama bagi mereka yang nilainya masih dianggap kurang. Oke. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.